Sobat Pupuk tahu gak perbedaan antara RDKK dan e-alokasi? Bila sobat penasaran, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe videonya. Petani mungkin merasa asing dengan istilah RDKK dan e-alokasi. Karena memang petani harus diedukasi terlebih dahulu supaya mengetahui apa itu RDKK dan e-alokasi. RDKK sendiri digunakan sebelum diberlakukan e-alokasi, lebih tepatnya di tahun 2023. Yang pertama kita bahas adalah RDKK. Apa itu RDKK? Secara singkat bisa dijelaskan bahwa RDKK adalah singkatan dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani tentang kebutuhan sarana pertanian, terutama kebutuhan akan pupuk bersubsidi. Karena sifatnya di sini adalah rencana atau usulan, RDKK bisa mengusulkan angka yang besar tergantung berapa kebutuhan yang direkomendasikan yang ditetapkan. Untuk pupuk dan di wilayah tertentu, angka RDKK tidak bersesuaian dengan penetapan alokasi dari pemerintah yang disebut dengan SK Bupati. Misal, untuk pupuk NPK di Kecamatan A, kebutuhan dalam RDKK mencapai 3.400 ton. Ternyata, yang disubsidi pemerintah hanya 1.500 ton, tidak sampai separuh. Dikarenakan ada perbedaan ini, maka di lapangan terkadang terjadi gesekan antara kios dan petani yang ingin melakukan pembelian pupuk. Petani melihat alokasi berdasarkan RDKK, tetapi kios dalam penyalurannya mengacu SK Bupati yang angkanya lebih kecil dari RDKK. Dari sini, peran tim penyuluh lapangan sangat vital untuk menjelaskan pada kelompok dan petani. Dalam acuan yang digunakan menyalurkan pupuk subsidi adalah SK Bupati. RDKK merupakan rencana atau usulan yang belum tentu disepakati oleh pemerintah. Proses input RDKK dibatasi oleh dosis rekomendasi komoditas. Dari sini, bisa dijelaskan bahwa entry RDKK tidaklah sembarangan dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan karena ada batasan-batasan yang harus diikuti. Penginputan RDKK dimulai dari Dinas Pertanian Kecamatan, kemudian dilaporkan ke kabupaten, provinsi, hingga pusat. Bisa dijelaskan dari sini untuk pengisian RDKK berasal dari bawah, kemudian naik ke atas untuk dievaluasi di tingkat pusat. Tampilan cetak RDKK seperti biasa, ada nama poktan, nama petani, NIK, luas lahan, kemudian kebutuhan pupuk selama 3 masa tanam. Verifikasi dan validasi usulan RDKK berjenjang sampai di tingkat kepala dinas. Setelah tadi kita jelaskan tentang RDKK, sekarang kita beralih ke pembahasan e-alokasi yang mulai digunakan di tahun 2023. E-alokasi merupakan upaya pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Ada beberapa perbedaan antara e-alokasi dan RDKK. Di antaranya, data berupa alokasi pupuk bersubsidi. Berbeda dengan RDKK yang merupakan usulan atau rencana, untuk e-alokasi merupakan angka yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dibeli oleh petani di kios pengecer. Dikarenakan angka e-alokasi dan SK Bupati sudah sesuai atau sama, maka jatah petani di e-alokasi yang ditampilkan bisa dibeli seluruhnya oleh petani yang berhak. Penerapan e-alokasi sendiri berdampak positif karena jatah tersebut benar-benar sama dengan alokasi SK Bupati. Petani dan kios tidak lagi ada gesekan karena ada perbedaan. Karena data yang ditampilkan di e-alokasi ditetapkan oleh pemerintah. Input e-alokasi dibatasi oleh dosis rekomendasi dan komoditas, serta alokasi per provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Untuk poin alokasi ini, pada saat tim penyuluh kecamatan melakukan penyusunan e-alokasi, harus mengacu angka yang sudah ditetapkan dari pusat. Tidak bisa lebih dari angka yang ditetapkan. Efeknya, angka SK Bupati dan e-alokasi akan benar-benar sama. Input data e-alokasi berbeda dengan RDKK yang dari bawah ke atas. Untuk e-alokasi sendiri, justru sebaliknya, dari atas ke bawah. Maksudnya, proses diawali dari pusat, kemudian turun ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang melakukan input data e-alokasi per NIK. Tampilan data cetak e-alokasi sama seperti RDKK. Ada nama poktan, nama petani, NIK, luas lahan, kebutuhan 3 masa tanam. Yang membedakan dari segi angka yang ditetapkan, karena sudah sesuai dengan SK Bupati. Verifikasi dan validasi e-alokasi sendiri berjenjang sampai di tingkat bupati atau wali kota, berbeda dengan RDKK yang hanya di tingkat kepala dinas. Dari pembahasan semua tadi, saya berharap Sobat Tani sudah memahami ya, apa itu RDKK dan e-alokasi. Ada kesamaan secara fungsi, yaitu menampilkan alokasi, tetapi ada perbedaan dalam hal proses pembuatannya. Silahkan
Tulis di kolom komentar bila ada penyampaian kami yang dirasa perlu direvisi. Mari kita diskusi bareng-bareng ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk konten pupuk selanjutnya.